Saatnya 30 hari bercerita. Belajar bersama melalui cerita luar biasa. Selamat mendengarkan. Di 30 hari bercerita kali ini, kita akan ngomongin tentang surat Al-Lail. Apakah Sobat Hasanah tahu surat Al-Lail itu yang mana? Surat Al-Lail yang artinya malam adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 21 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-A'la. Surat ini dinamai Al-Lail diambil dari kata Al-Lail yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Nah, ternyata ada kisah yang menarik nih di balik turunnya surat Al-Lail. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surat Al-Lail turun berkenaan dengan pemilik pohon kurma yang bakhil. Diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Tiap kali berbuah, ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Namun, bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir, ia segera merampasnya. Bahkan, yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu juga dipaksa dikeluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Nabi kemudian bertemu dengan pemilik kurma dan bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si anak, dan bagianmu sebagai gantinya pohon kurma di surga." Pemilik pohon kurma itu berkata, "Hanya sekian tawaran Tuan? Aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya." Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan yang langsung datang kepada Nabi dan berkata, "Apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga bagiku, jika pohon kurma itu telah menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Iya." Orang itu kemudian menemui pemilik pohon kurma itu. Pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku? Dan bahwa aku telah mencatat tawarannya, akan tetapi buahnya sangat mengagumkan, padahal aku banyak mempunyai pohon kurma dan tidak ada satupun pohon yang selebat itu." Orang dermawan itu berkata, "Apakah kau mau menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku, akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup." Dermawan itu berkata lagi, "Berapa yang kau inginkan?" Ia berkata, "Aku inginkan 40 pohon kurma." Ia pun terdiam kemudian berkata lagi, "Engkau minta yang bukan-bukan saja. Baik, akan kuberikan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku minta saksi jika engkau benar mau menukarnya." Ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku, dan akan aku serahkan kepada Tuan." Nabi Muhammad kemudian menemui fakir itu. "Ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu." Kemudian turun seluruh surat Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dan orang yang dermawan. Adapun terjemahan dari surat Al-Lail sebagai berikut. "Demi malam yang menyelimuti, serta siang yang menerangi, serta penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh kemauan kalian memang bermacam-macam. Adapun golongan yang menderma juga yang bertakwa, serta mengakui hal terbaik, kelak kami akan tempatkan ia di jalur kemudahan. Dan adapun golongan yang berlaku kikir, juga menganggap diri kaya, serta membantah hal terbaik, kelak kami akan tempatkan ia di jalur kesengsaraan. Dan tidaklah berharga hal yang berada pada dirinya sewaktu ia dicampakkan. Ketahuilah bahwa kewenangan kami untuk memberi bimbingan, serta ketahuilah bahwa kewenangan kami tentang akhirat maupun awal. Maka kami memperingatkan kalian tentang neraka yang menghanguskan. Tiada yang terjerumus ke dalamnya selain golongan yang bangkrut, yang membantah juga mengabaikan. Sedangkan golongan yang bertakwa akan hindarkan terhadap hal demikian. Golongan yang mendermakan hal-hal yang berada pada dirinya supaya memurnikan diri, namun bukanlah karena ada sosok yang telah membantu dirinya sehingga harus diupahi, melainkan karena ia berharap terhadap perkenaan Tuhannya yang maha luhur, dan kelak ia pasti terpuaskan."
Nantikan cerita luar biasa selanjutnya ya di Balai Baca Hasanah Official. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.